Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah amma ba'du. Para kawan yang kami hormati, rekan-rekan yang kami hormati, serta bimbing yang berbahagia. Puja-puji syukur, marilah kita panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, serta kepada para pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Serta bimbing yang berbahagia, izin memperkenalkan diri. My name is Ahmad Zuhrufi. Biasanya panggilannya Uyu. Saya tinggal di Kampung Salabentara, Casim Katas ya. Rumah di belakang SDN Cilacap 3. Status sudah menikah. Istri 1, anak 2. Yang 1 kelas 1 SMA di Pondok Darul Azhar, yang kedua kelas 3 SD, keguguran 2. Jadi anak semuanya 4, 1 kemudian ini keguguran, yang ini ada, yang ini kemudian keguguran. Nah, itulah kisah hidup saya. Ya. Ini namanya siapa, Nay? Dari Cekek apa ini? Cekek Sedang Mukti. Oh, belakang SMA. Oh, SMA. Nah, dari Cikuya Hilir. Oh, di bawah Cikuya itu ya. Cikole ke bawah. Hah? Dari Tangerang mana? Oh, Tiga Raksa. Neng? Ya. Dari Cekek mana? Cekek Masjid, berarti sama Pak Haji Tami ya. Dekat. Oh, Haji Tami mau bawah Alpalah ya. Cekek Masjid mah. Oh, Cekek Masjid mah bawah. Oh, ya, Hilir. Ini nikahnya masih lama? 1 bulan nih? 1 bulan lagi. Oh, bulan 6, bulan Juni. Berarti setelah Idul Adha. Ya, mudah-mudahan nanti pernikahannya berjalan dengan lancar dan menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah. Tadi sudah disampaikan sama Pak Haji sama Ustadz Jumri ya. Dan sekarang kita belajar mengenai tentang kesehatan reproduksi. Reproduksi itu apa sih? Produksi apa produksi? Menghasilkan sesuatu. Berarti kalau menikah menghasilkan apa? Apa sesuatunya? Nah, itu kan abstrak. Kalau produksi kan biasanya yang konkret. Emang salah satu tujuan menikah itu adalah mempunyai keturunan, diantaranya anak. Nah, oleh karena itu proses reproduksinya harus kita pelajari supaya nanti ketika kita sudah berumah tangga, jadi kita sudah tidak tabu lagi dan tahu ilmunya. Ya, diantaranya jaga kesehatan, menjaga kebersihan dan sebagainya, kita sudah pada tahu bersama. Ya. Kenapa harus dipelajari? Karena memang yang pertama tuh menjaga kesehatan itu adalah supaya kita nanti terjamin keselamatan dan kesehatan. Jangan sampai nanti ketika pas waktu kita nggak cek kesehatan, kitanya hamil, ternyata istri darah tinggi, siapa nanti yang rugi? Ya, adik saya juga pernah nggak dicek darahnya, pas gitu hamil ternyata darahnya tinggi. Pas kita melahirkan masuk deh ke ICU 3 hari. Nah, takut seperti itu. Makanya supaya nanti terjamin kesehatannya, keselamatannya. Jangan sampai ada alasan, wah itu mau udah takdir kali Pak. Iya takdir sih. Kalau seandainya kita nanti berusaha sebaik mungkin, ya Kak, insya Allah nanti hasilnya juga baik. Makanya sebelum menikah kemarin sudah dicek kan darahnya normal. Nah, sudah pada siap hamil? Sudah siap punya anak? Nah, nanti diobrolkan dulu. Suami sama istri diobrolkan dulu ya. Takutnya nanti akan ada orang yang ya mau menikah juga ya kita mah ingin menjalin keluarga, tapi untuk punya momongan, punya anak kita nanti dulu. Takut seperti itu ya. Itu harus dimusyawarahkan. Jangan sampai nanti nggak ada obrolan, tahu-tahu hamil aja. Udah hamil baru ngomong deh. Oh kok hamil? Aduh. Nah, takutnya begitu ya. Makanya segala sesuatu itu harus di planning kan, direncanakan. Kemudian prosesnya juga harus Islami. Setiap kita nih, seburuk-buruknya orang, itu pasti ingin punya anak yang soleh-soleha. Walaupun orang tuanya preman, walaupun orang tuanya contohnya kurang pintar atau bodoh, pasti dia ingin punya anaknya yang pintar.
Sekalipun orang tuanya nggak soleh, tapi dia punya anak yang ingin soleh. Ya nggak? Sekalipun ibunya contohnya nggak solehah lah, tapi anaknya pengen solehah. Bener nggak? Nah, prosesnya gimana? Makanya harus Islam. Agamanya kita Islam kan? Nah, prosesnya harus Islam. Senawawi mengajarkan ketika nanti kita melakukan hubungan suami istri, ya, yang pertama tuh baca dulu basmalah. Kadang-kadang kalau kita mau seperti itu, apalagi malam pertama udah nggak tahan, nggak kuat gitu ya, lupa sama yang baca basmalah. Padahal kan basmalah itu diantaranya ya kita mendapat pahala. Nah, jadi kalau begitu kita jangan sampai kenikmatan itu melupakan segalanya. Ya itu kan kalau begitu kita nikmat dunia kan. Makanya ibadah paling nikmat itu adalah menikah. Nah, diantaranya. Nah, oleh karena itu jangan melupakan basmalah. Kata Sanawi satu, ketika kita mau hubungan suami istri, satu baca Bismillahirrahmanirrahim. Setelah baca basmalah, kedua baca Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Udah cukup? Belum. Baca lagi. Baca takbir, Allahu akbar. Itu setelah baca takbir, udah beres? Belum, masih ada doanya. Allahumma ja'alin nutfata dzurriyyatan thayyibah in kana qadarata an takhruja dzalika min sulbi. Nah, ya Allah, jadikanlah air mani ini jika Engkau menghendaki menjadi keturunan, jadikanlah dzurriyyatan thayyibah, keturunan yang baik. Kenapa kalimatnya thayyibah enggak dzurriyyatan sholihah atau dzurriyyatan khairan? Karena setiap yang baik itu pasti soleh. Tapi setiap yang soleh itu belum tentu baik. Tapi ketika bahasanya baik, dzurriyyatan thayyibah berarti dia baik. Ketika dimanapun ya dia baik. Nah, masih satu lagi doa warisan dari Nabi Muhammad. Allahumma jannibni syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Ya Allah, jauhkanlah aku dari setan dan jauhkanlah setan dari apa yang telah Engkau rezekikan kepadaku. Setelah itu baru digas. Ya. Saya juga sama. Seperti itu dulu. Bagaimana kalau nggak hafal? Boleh dibaca? Boleh. Itu banyak. Nanti kalau ini di YouTube gitu ya, boleh diingetin baca. Nah, sebelum kita bacanya Bismillahirrahmanirrahim. Baca ada bareng-bareng sama-sama. Boleh. Udah selesai, yuk kita gas. Iya, nggak apa-apa. Gitu. Ya. Kalau seandainya udah hafal baru udah lancar. Kalau pertama tuh belum hafal, baca nggak apa-apa. Kenapa nih disunahkan seperti ini? Karena ketika kita seperti itu setan pada kumpul. Yang enak-enak itu pasti demen setan. Nah, makanya takutnya nanti si setan itu nanam saham nih sama anak kita. Maka orang tua dulu tuh kalau ada anak bandel biasanya ngomongnya, "Dasar dia anak setan." Kalau di kampung biasanya, atau ya kalau di kota, kampung biasanya begitu. Kalau lagi marah tuh lagi ngamuk ya, emosi, "Dasar dia anak setan." Waduh, nggak bina-bina. Atau mungkin waktu buatnya mungkin gitunya. Kamu tinggal malikan gua anaknya dasar anak setan. Oh berarti takut seperti itu ya. Kada seburuk-buruknya orang tua pasti boga anak mah yang soleh-soleh. Ngerti senang nggak? Ngerti kan? Oh takutnya nanti saya ngomong kemana-mana. Takutnya ngerti ya. Jadi itu harus. Jangan sampai kita melupakan itu. Karena memang doa usilahul mu'minin. Doa itu adalah senjata orang-orang mukmin. Ketika kita mau apapun kita berdoa. Kita pakai baju berdoa. Pakai sendal berdoa. Mandi pokoknya baca doa. Ketika apapun mau tidur berdoa. Mau makan doa. Semuanya kita berdoa. Ya, gimana Pak kalau seandainya nggak bisa doanya? Kan sekarang ada gadget, ada HP. Ya, mau makan doa mau makan. Allahumma barik lana baru makan. Doa mau tidur, kalau belum hafal contohnya, doa mau tidur. Allahumma bismika. Nah, banyak sekarang sebenarnya mudah. Ada HP ini sebenarnya kan untuk mempermudah kita. Bukan mempersulit kan? Nah, makanya pakai HP-nya supaya nanti ikut kepada kebaikan. Hal-hal yang baik itu kayak HP. Kalau kita dipakainya nggak baik, ya jadinya nggak baik. Tapi kalau dipakainya kita baik, maka akan menghasilkan kebaikan. Gitu. Terus lagi hal-hal yang baru sekarang, kalau baik untuk lebih mempermudah, maka yuk kita jadikan. Tapi kalau hal-hal yang lama, itu yang bagus, yuk kita lestarikan. Maka di konten-konten saya biasanya tuh di FB maupun di TikTok, saya selalu bawahnya itu ada
menjaga tradisi lama yang baik, dan juga menggunakan hal baru agar lebih baik dan lebih mudah. Usul fikihnya ada. Gitu, ya. Contohnya HP tadi tuh. Makanya kita belum hafal, tinggal baca. Terus setelah itu udah beres. Tadi udah baca basmalah, udah baca al-ikhlas, udah baca takbir, udah baca doa, udah baca doa dari Nabi. Kemudian setelah beres, ya, baca alhamdulillahilladzi ja'ala minal ma'i basyara faja'alahu nasaba wa sihra wa kana rabbuka qadir. Insya Allah nanti anaknya tuh bakalan jadi soleh-soleha kalau prosesnya baik. Doanya sudah. Sekarang secara logikanya begini. Semua hasil yang konkret itu pasti dihasilkan dari barang-barang yang bagus. Kalau mau hasilnya bagus. Itu enggak? Nah, sekarang air mani itu bahan utamanya manusia. Ya. Ini dari mana air mani? Laki-laki air mani, kalau perempuan kan sel telur, ovum, ya enggak. Bahan utamanya dari apa? Bahan utamanya dari mana? Dari mana? Belajar IPA enggak? Hah? Sperma. Ya sperma itu namanya. Sperma dari mana? Emang langsung ada? Kan ada proses. Ya sperma air mani laki-laki. Kan gak ujuk-ujuk ada di sini. Dari mana asalnya? Nah makanya tuh kita harus belajar filsafat supaya masuk di akal. Dari mana semua? Nah supaya ininya jalan gitu ya. Dari mana? Kan gak ujuk-ujuk langsung ada air mani aja. Enggak kan? Sperma, sel telur ada aja. Enggak kan? Nah, ada aja. Itu mah hakikat kita mah makomnya syariat. Nah artinya segala sesuatu itu pasti ada wasilahnya. Ada perantaranya. Dari mana tuh? Air mani, sperma, sel telur. Dari makanan yang kita makan. Nah, dari air yang kita minum. Yang masuk ke dalam tubuh. Benar nggak? Ya nggak? Makanan yang kita makan nih, separuhnya jadi tenaga. Ya nggak? Separuhnya masuk perut. Separuhnya nanti sarinya masuk jadi air mani. Kemudian sisanya yang nggak dipakai sama tubuh, kebuang kan. Kotoran, ke WC, air kencing, keringat, dan lain sebagainya kan. Nah, kalau seandainya nih, contoh, ininya dapat nyuri, haram nggak? Kemudian kita minum, masuk ke dalam perut, ya nggak? Kemudian separohnya sedikitnya jadi sperma. Spermanya ada kandungan haram, walaupun nggak kelihatan. Ada nggak? Kemudian kita salurkan ke istri kita, ya nggak? Kemudian terus jadi anak prosesnya. Dari makanan haram terus ke perut terus ngalir haramnya. Kayak listrik dari sana. Ke sini. Kalau nyambung, nyala. Nyambung itu makanan, nyambung. Makanya ketika nanti hal-hal yang haram, ya, nanti jadi anaknya nanti akan banyak melakukan hal-hal yang haram. Salah siapa? Oleh karena itu nanti jaga makanan. Bukan hanya yang namanya yang sehat bergizi, tapi halal yang thayyibah. Yang halal juga baik. Ya, baik itu artinya baik sesuai dengan kondisi tubuh. Baik buat saya, belum tentu baik buat kamu kan? Baik buat istri, belum tentu baik buat suami. Makanya nanti setelah rumah tangga harus paham itu. Jangan hanya mementingkan enak sendiri. Contoh, ya, suaminya doyan jengkol, istrinya enggak. Gimana tuh? Gimana itu? Nah kadang-kadang hal makanan aja tuh suka berantem. Kamu mah egois, enggak mau jadi jengkol. Nah itu makanya harus saling memahami, memaklumi. Karena baik buat saya, belum tentu baik buat kamu. Tapi kita harus saling memaklumi. Itu contoh gitu ya. Nah balik lagi nanti tadi ke yang haram, ya makanya jaga makanannya. Yang halalan thayyibah. Pokoknya yang haram-haram jangan masukin ke mulut, jangan dimakan. Jelas ya? Bagaimana saya kadang-kadang suka nemu gitu yang remang-remang.
Udah jangan dimasukin ke perut dah. Ya, buat apa Pak? Beli pulsa kayak, beli sendal kayak, beli HP kayak. Pokoknya jangan makan, jangan masuk ke perut dah. Ya, gitu. Makanya kalau ngasih ke istri itu bilang, ya, ini uang gaji, oh berarti ini mah udah jelas nih dapat usaha, beli beras, beli anu, gitu. Ini mah kalau mah ini mah uangnya gimana ya? Udah kita anu-anu contoh ya. Sebenarnya jangan, sebenarnya harus halal thayyibah. Cuman kan hidup ini kadang-kadang kan nggak selalu lurus. Kadang-kadang ada tanjak, ada turunan kayak ombak. Kadang kecil, kadang besar, kadang ada itu. Kalau nemu, gimana nemu uang? Udah jangan beli makanan dah. Kalau nemu contohnya di jalan gitu ya, kita diemin. Sayang, takut ambil orang. Ceban lagi, 100.000. Ya enggak? Terus lagi kalau kita ambil, waduh. Ya udah kita simpen dulu dah. 3 hari, 5 hari mah. Ada yang kalian ada nggak ada yang ngaku juga. Ya udah jangan beliin makanan. Lalu main beliin bakso. Jangan. Ya, kita simpen. Kalau udah, aduh nggak ada yang ngaku juga nih. Udah beliin pulsa. Udah beliin sendal. Contohnya begitu. Ya, jadi itu jaga makanannya. Selain daripada sehat untuk kita, ya, juga nanti keturunan kita juga akan begitu. Nah, terus lagi pola makan tuh sangat berpengaruh terhadap tubuh. Kalau sana yang darah tinggi, contoh, itu juga makanannya. Anggap aja itu kayak kenikmatan sementara. Contoh saya nih, saya makan keturunan udah darah tinggi sekarang. Dulu saya jengkol, pokoknya paling demen. Duren, paling suka. Pete, apalagi kebaik ikan asin pakai sambal siang-siang, mantap. Cuman pikirkan tuh, kita makan enaknya cuman di sini dan di sini, paling hanya beberapa menit, kenikmatan sebentar. Ketika masuk dalam perut, darah naik. Siapa yang tahu? Begitu pun nanti setelah rumah tangga harus saling memahami dan mengingatkan. Halal, makanya bahasanya halalan thayyib, bukan hanya halal, tapi baik. Baik buat orang lain, baik kan buat kita nih. Ya buat orang lain mah baik tuh kan yang enak-enak nggak ada apa-apa, tapi buat kita mah ya. Terus lagi selanjutnya setelah nanti kita sudah setuju mau punya keturunan, mau punya anak, prosesnya bagus. Nanti istri kan hamil. Ya. Ketika istri hamil itu biasanya ada yang tingkat kepedeannya secara psikologis akan menurun. Ya, ada yang kadang-kadang tingkat psikologinya akan meningkat. Gimana orangnya? Oleh karena itu suami jangan menjauh dari istri, apalagi udah bulannya. Ya, setiap bulannya jangan jauh. Kemudian ketika melahirkan jangan jauh, dekati. Ya, ada hikmah ketika kita menemani istri sedang melahirkan. Ketika istri sedang melahirkan itu dia butuh sandaran. Kepada siapa? Pada suaminya. Bahkan dulu saya tuh ketika pas waktu baru, yang namanya juga baru ya, terus lagi nggak ada yang ngasih tahu gitu ya. Ketika istri saya melahirkan, saya duduk aja di depan. Untung itu bidannya temen. Maksudnya tak asa nggak bejaan. Dia bisa nyuna doang cenari bantuan kedai. Orang gitu Bu bidan. Hadir bantuan. Karena anak yang pertama itu dipakum ditarik. Gitu. Bantuan Bu bidan sampai sekali cepret kan dipakum makan. Ini ya, kepalanya gitu kan. Makanya anak yang pertama itu kepalanya pas waktu lahir lonjong. Dipakumnya 3 kali. Cepret, tarik kan gini kan. Cepret, darah ke sini. Sampai sekarang saya ingat terus. Maka nanti akan menambah rasa cinta, kasih sayang, kasihan kepada istri. Makanya jangan jauh-jauh. Nah, ketika kita nanti pas waktu lihat cewek lain yang lebih cantik, lebih enak, lebih apa, nanti kita ingat lagi, istri saya dulu memperjuangkan anak saya sampai mau mati. Itu ada hikmah sebenarnya di balik itu. Kenapa disunahkan, kenapa diwajibkan untuk kebaikan manusia. Jadi hukum itu ditetapkan untuk kebaikan manusia, bukan untuk mempersulit. Itu adalah bentuk kasih sayang Allah. Makanya Kemenak sekarang tuh dia menggencarkan KBC, kurikulum berbasis cinta. Karena memang dasarnya itu dari cinta, dari kasih sayang. Hukum ditetapkan itu atas dasar kasih sayang. Contohnya kita nih, kita punya anak 2 tahun nanti. Anak kita main pisau. Nah, kita larang, kita ambil atau kita diamkan? Kenapa dia ambil? Kalau dia nangis? Kalau dia nggak mau, ngambek. Kan anak kecil 2 tahun, belum paham, belum mengerti. Kita ambil aja jangan. Walaupun dia nangis kejar gitu ya. Kan dia nggak paham mana. Kenapa diambil paksa? Bahaya buat siapa?
Cuman anaknya belum paham, belum ngerti. Nah, contohnya begitu, aturan ditetapkan, walaupun terasa pahit kadang kita menangis, tapi itu untuk kebaikan kita. Jelas ya? Jadi makanya ada takdir, ketentuan Allah, segala macam, menetapkan untuk kita. Untuk kebaikan kita. Bukan Allah benci sama kita. Contohnya lagi, ketika kita lihat pasangan, itu pasti godaan pasti ada. Kadang-kadang setelah menikah, kita lihat, cewek lain lebih cantik, lebih aneh. Tapi ketika kita balik lagi bahwa itu adalah godaan setan, ya, ini adalah pasangan saya yang terbaik buat saya. Gitu ya. Yang namanya pendapat orang beda-beda ya. Cantik menurut saya belum tentu cantik menurut ini kan. Ya enggak? Sama. Makanya pasangan yang ada untuk kita itu adalah yang terbaik untuk kita. Walaupun ada yang lebih cakep nggak ada, ini adalah yang lebih cantik. Ya, makanya pasangan itu bukan hanya kita berpasangan di dunia, tapi sampai nanti ke akhirat sana. Ya, punya keturunan yang soleh dengan proses yang baik. Nah, kemudian tadi setelah melahirkan anaknya, nah itu ditemanin, persiapkan nama yang baik. Kemudian ketika darah yang keluar itu darah, ketika melahirkan darah apa namanya? Darah? Darah apa? Darah nifas. Paling sedikit 1 kali keluar. Begitu melahirkan, keluar. Kata-katanya 40 hari. Paling lama 60 hari. Makanya ketika melahirkan selama proses 60 hari, kalau masih ada darah, laki-laki haram. Gimana kalau suaminya mau? Takut nanti dia lihat orang lagi gimana, lanjut wanita mana kitanya yang namanya begitu kan laki-laki mah ya gitu. Terus gimana? Makanya jadi perempuan harus cerdas. Gimana aja caranya? Wong laki-laki mau udah keluar pasti lulus. Pakai tangan kayak, pakai apa kayak, asal jangan dari pusar sampai sini. Itu haram. Makanya kalau orang tua dulu waktu udah melahirkan pakai bubur. Bungkut. Istri saya juga sama. Habis melahirkan pakai bubur panjang berapa meter kok. Laki-laki kan udah malam kadang-kadang kalau udah mau lupa bahwa itu diharamkan. Korean pas karena lama-lama muka haram terjadi kan. Pengaruh baik hari buntutnya panjang mas. Nah, ada apa bapak dibuka anak kapan akhirnya. Kadang-kadang nafsu kita itu lebih besar. Akhirnya kita lupa ke situ. Tapi karena pas waktu kadang ada kabar ada hese, udah haram. Nah, makanya nanti sama istri. Terus lagi gimana Pak? Ya, kalau seandainya lagi nyusuin anak kan ada air susunya. Ada tuh pertanyaan. Kalau suami tuh minum istri susu ibunya gimana? Minum istri. Minum istri. Minum susu istrinya gimana itu? Kan kalau hukum nih ya, contoh nih. Ada anak kecil 2. Kita punya anak. Kita nyusuin anak kita. Kita nyusuin anak tetangga nih. Ini laki-laki, ini perempuan. Ini saudara sepersusuan, ini nggak boleh menikah. Haram, karena saudara sepersusuan. Nah gimana nih kalau suaminya? Gimana hukumnya? Kata-kata diminum ya enak. Iya supaya tahu. Supaya nanti kan nggak usah tanya-tanya lagi, karena kita udah belajar sekarang. Ini kan memang kita hal yang tabu, makanya kalau yang belum menikah masih jauh, ya jangan dulu lah ini mah. Kan birahinya naik. Gitu. Boleh nggak? Kalau yang menurut mazhab Syafi'iyah itu boleh nggak apa-apa. Tapi kalau nggak jijik, kalau jijik itu baru haram, nggak boleh. Nah, termasuk juga contoh, ya ada yang menjilat kemaluan istri, itu kebanyakan yang mengharamkan. Kalau seandainya jijik, tapi gimana kalau seandainya justru dengan itu istri saya tuh seneng, contoh istri saya tuh segala macam, boleh. Nah, contoh lagi tuh, kadang-kadang kan kalau udah punya anak begitu, satu nyusin anak, satu nyusin bapaknya, begitu biasanya. Oke, kayak ngalaman mana kayak udah menikah mah. Makanya sekarang kita obrolin nih. Ketika udah waktunya kita udah gak aneh gitu. Nah disitulah indahnya rumah tangga itu. Gitu, anaknya oke, bapaknya gitu biasa sekolah lagaan kan. Emangnya ya, suami ya kalau dekat istri itu memang harus kayak anak kecil. Supaya indah terus, romantis. Saya sama di luar mah. Nih
nenek. Iya harus begitu, sama istri itu harus kayak anak kecil. Ya, nih aing rokok. Begitu, harus sama kayak anak kecil kalau ke istri. Karena kita mengalah, ya. Kita mengalah itu bukan berarti kita hebat, enggak. Itu. Makanya kata para ulama tuh tunjukkan suami itu di depan istri seperti anak kecil yang minta jajan yang ngerengek. Supaya nanti rumah tangganya tetap romantis. Ya, kalau kita udah tahu ilmunya begitu. Jangan sampai kita nunjukin, wah suami harus dihormati, harus dihargai. Enggak lah. Gitu kan kita sama-sama. Juga image, wah. Ya. Yang tahu buruk dan baiknya ya kita rumah tangga. Ya, antara suami dan istri. Kata orang mau anu-anu. Ya kan kata yang paling dekat makan tiap hari berdua segala macam itu yang tahu. Ya. Jadi itu jurusnya. Tadi udah punya anak contohnya ya. Anaknya juga yang begitu, suaminya harus paham. Ya, jangan jauhin istri, ya, kasihan. Takutnya nanti malam anaknya bangun, ya, terus kasih anak nama yang baik, nama yang bagus. Supaya nanti anaknya juga baik. Kalau seandainya anaknya yang baik, nanti orang tua yang akan senang. Kita juga akan bahagia. Ya, kalau kita sudah bahagia, insya Allah nanti anak kita pun akan mendoakan kita. Itu kata Nabi itu apa namanya? Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Anak itu dilahirkannya suci. Gimana orang tuanya? Makanya tadi proses secara apa namanya biologisnya dari mulai makanan harus bersih, prosesnya itu juga bersih pakai doa. Maka kemudian hasilnya pun anak itu akan fitrah, akan bersih. Akan bersih itu. Tadi makanya Pak Bawa yuhawin, maka ya gimana orang tuanya? Nah, kalau kita mau anaknya yang soleh-soleh, gimana nanti jadi orang tua? Ya, didik mereka dengan sebaik-baiknya, pastilah itu bakal didik orang bakal karunia. Terus lagi jadi ibu nanti ya, ketika punya anak ya, jangan iri ketika nanti rasa kasih sayangnya itu pindah ke anak. Pasti kalau udah rumah tangga tuh, ayah itu kadang-kadang lebih senang, lebih cinta ke anaknya. Kadang-kadang kalau kita lihat cewek cantik, bukan lihat wajah istri, tapi lihat wajah anak. Ya, wajar. Laki-laki jangan sampai merasa tersaingi. Nah, ya wajar lah. Ketika nanti waduh itu berarti kan nggak cinta sama ayah, nggak cinta sama mama. Enggak. Karena memang anak itu beda. Ya. Nah, setelah itu kita seperti itu, anak kita baik, nanti anak akan mendoakan ke kita. Makanya amal jareh yang nggak putus itu diantaranya adalah waladun soleh yang akan mendoakan ke kita. Waladun soleh yad'ulahu, mendoakan kita. Ketika itunya baik, prosesnya baik, ya, maka nanti anaknya pun akan baik. Mudah-mudahan nanti kita menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah, diberikan keturunan yang soleh-solehah, berbakti kepada Allah, agama, dan Rasulnya. Serta bermanfaat bagi kedua orang tua, mengharumkan nama, keluarga, dan juga masyarakat. Itu saja. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah mudah-mudahan dengan mengikuti kegiatan perkawinan ini semua misalnya bisa mendapatkan pembelajaran atau bekal dan juga bisa menjadi keluarga yang amin. Ada tanya jawab takut? Ada tanya jawab nggak? Takut ada yang mau tanyakan dari awal? Mau nanya nggak mengenai rumah tangga, takut apa? Akadnya udah ngapalin belum? Pakai bahasa apa? Bahasa Indonesia? Nah, apa gimana coba? Udah ngapalin belum? Udah ngapalin? Ijab kabulnya. Udah. Ngapalin lah. Biasanya kalau lagi banyak kan bisa geder. Kalau kata penghulu kan, menyukakan engkau, saya kawinkan kau, kuan anu bintanu nama tunai, saya terima. Ya, coba contoh gini, sini.
Yang udah ngapalin aja, ini belum ngapalin sini. Sini. Contoh ya, ini mah contoh supaya nanti pas pelaksanaannya udah nggak grogi lagi. Gimana, Pak? Di sini aja nih. Sini aja, sini. Ya, supaya kelihatan kamera. Ya. Tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Novi Alvita Rompes Rosiana Hidayat binti Pepe Hidayat dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Oke, gitu. Gitu aja, oke. Nanti belum. Sebulan lagi ya, supaya nanti pas waktunya juga berjalan lancar. Ya, cuman tenangin. Biasanya kalau seperti itu kita udah duk kesang badan. Ya, minum santai aja ya. Kalau sana yang nanti grogi, bawa santai, minum, tarik napas, tahan. Dulu waktu saya pelatihan begitu. Jadi itu cara mengelola diri kita seperti itu ya. Manajemen diri. Jadi ketika kita grogi ya, kita ambil napas sampai 7 sampai 8 hitungan, keluarin lewat mulut. Napas lagi. Dan sampai tenang. Ketika marah pun ya, perempuan begitu. Ya, napas. Sambil baca, kalau tambahin istighfar baca. Astagfirullah. Baca begitu ya. Jadi ketika kita marah, ketika kita grogi, ketika kita nggak tenang, tarik nafas. Sambil kesenin astagfirullah. Insya Allah nanti tenang. Dan marah pun nanti akan reda. Ibu-ibu begitu biasanya. Ya, apalagi lagi nyuci, ngepel, mana masak, anak nangis, ayahnya malah ngopi aja ngerokok di depan. Nah, biasanya begitu. Ya, tarik nafas. Ya, begitu. Jadi ngomong baik-baik ke suaminya. Nanti juga begitu. Nanti ngalah. Ya, makanya harus tahu cara mengelola diri, diantaranya kalau sedang kita duduk, kemudian kita lagi emosi, kalau lagi berdiri, duduk. Kalau lagi duduk, tidur. Kalau lagi tidur, udah merem, tidur 5 menit ke 10 menit. Nanti supaya emosinya reda. Karena manusia itu tak lepas dari birahi dan emosi. Birahinya naik, ya, emosinya naik, ada cara. Kalau birahi naik, kita ada istri, mending pulang. Ya, artinya jangan nongkrong. Kalau nongkrong itu nanti bahaya. Lihat jangan. Ya, kalau kita lagi mau ada istri di rumah, pulang ke rumah dan banyakin nongkrong. Begitu juga ketika kita emosi, ya, istri, ya, marah-marah, suami jangan diladenin. Diem. Diem pokoknya. Kalau istri ngomel-ngomel, diem. Gimana Pak anu-anu? Nih ada cerita Sayyidina Umar dulu ya. Saya ketika baca kitab Ukudul Jen, ada kisah Sayyidina Umar. Udah tadi ceritain belum? Belum ya? Sayyidina Umar. Ketika itu dia kan seorang khalifah. Contoh khalifah lagi di dalam lagi. Kemudian ada tamu. Masuk. Ketika di pintunya, istrinya contoh. Ngomel-ngomel. Udah ngomong apa gitu, nggak dijelasin. Terus yang itu, dia mau ke situ, itu mau ke Sayyidina Umar. Ceritanya, dia mau curhat tentang istrinya tuh. Istrinya itu ngomel mulu, ini anu-anu, kemudian gak hormat segala macam. Akhirnya ketika dia mau nanya ke Sayyidina Umar, dia mikir, gimana saya mau nanya minta solusi sama Sayyidina Umar. Sayyidina Umar aja begitu istrinya. Udah saya balik lagi, dia balik lagi tuh. Kan Sayyidina Umar tahu, ketika dia pulang, nyampe contohnya ke sana ke pagar, keluar, dipanggil. Mang sini. Kenapa balik lagi? Nggak jadi. Kenapa? Itulah izin bahasa orang mah gitu. Enggak, kosong. Udah, nggak apa-apa. Kenapa? Tadinya saya kesini itu mau minta solusi apa? Tentang istri saya. Kenapa istrinya? Istri saya cerewet, jasa kabina-bina. Ngomong, be. Saya mau kesini juga, ternyata istri saya di Umar lebih cerewet dari istri saya. Terus gimana? Sabar aja, istri begitu. Paling juga bentar. Istri itu biasanya begitu. Ya, nanti kalau sudah menikah, contoh, paling sebentar. Jangan diladenin. Kalau diladenin, suami ngomong A, istri ngomong A sampai Z. Karena begitu memang perempuan tuh di sini ada memori yang sangat besar. Ketika sudah nanti begini, masalah sekecil apapun itu pasti akan diungkit. Kayaknya kita mah laki-laki udah mengalah untuk menang. Jadi kata Sayyidina Umar, sama aja. Yang penting sabar. Segitu Sayyidina Umar. Ya, kemudian kita introspeksi diri. Sayyidina Umar begitu rumusnya.
sabar. Apalagi saya Sayyidina Umar bukan, sahabat bukan, wali bukan, kiai bukan, ustadz bukan, pejabat bukan. Berarti saya harus lebih sabar daripada Sayyidina Umar. Ya, jadi makanya kalau kita tahu ilmunya, kita tahu caranya, kita tahu metodenya, insya Allah nanti rumah tangganya akan kembali. Kalau jinawi akan romantis. Kayak perlu bimbingan ini. Karena kadang-kadang orang tua tuh ngomongin sama anak juga kagok. Ya, anak nanya sama orang tua juga kadang-kadang kagok. Terus kita belajar di sekolah juga kadang hal-hal ini makan kadang jarang gitu ya dipelajarinya. Oleh karena itu bimbingan ini bimbingan penting. Ya, selain dari berkat bla 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 bla, sebenarnya ada cara. Ada problem solvingnya gitu. Pokoknya emosinya laki-laki jaga. Gimana cara menjaga emosi? Ya, tadi itu. Jadi kita harus tenangkan, harus sabar di antaranya tadi. Baca izin. Saya juga begitu, ya. Jadi yang namanya rumah tangga itu pasti ada senang, ada duka, ada suka duka. Ketika nanti emosi, ya. Oke, ada lagi? Cukup ya? Udah siang. Kalau yang ditanya ke WO ya, kita ditanya nama penghulunya atau siapa yang mengirimnya, nanti itu akan ada daftar namanya yang mengirimnya Ya, mimpi. jadi kalau sekarang Itu tapi apa? Takut ada yang kesalahan nama. Kesalahan nama takut ya. Jadi udah Pak, udah. Itu nanti buat di YouTube.